Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kepada para asatid yang saya hormati serta jamaah sekalian Masjid Al-Amanah yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tiada ucapan yang pantas keluar dari lisan kita selain alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah, inayah dan iradahnya lah kita masih diberi kemampuan dan kemauan untuk duduk bermuajahah guna mengisi nikmat yang Allah berikan kepada kita, mengisi kesehatan kita, mengisi waktu kita dengan amalan-amalan yang berkualitas yang insya Allah akan menjadi catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat perjuangan beliau, berkat pembimbingan beliau, berkat pendidikan beliau mampu senantiasa membimbing kita, menjaga kita dari hal-hal yang akan mendatangkan kemurkaan Allah menjadi hal-hal yang akan mendatangkan ridho dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, tepatnya pada hari Ahad tanggal 1 Oktober 2023 dan bertepatan pula pada tanggal 15 Rabiul Awal 1445 Hijriah, maka kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji, untuk mengupgrade keimanan kita, untuk mengupgrade ketakwaan kita dengan membaca risalah yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada utusan Allah yang terbaik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guna menjadi petunjuk untuk kita semua. Dalam hal ini saya memberikan judul Hakikat Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut dengan hakikat? Hakikat itu dari kata haqqa, yaitu bagaimana mencintai dengan benar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa harus ada cinta? Karena dengan cintalah seseorang mampu melaksanakan hal-hal yang diinginkan oleh orang yang dicintainya. Biasanya di dalam kehidupan sehari-hari seseorang merasakan cinta itu atau hinggap cinta kepada dirinya akan dua hal. Yang pertama adalah cinta karena menginginkan sesuatu dari orang yang dicintainya, dan yang kedua adalah cinta disebabkan karena apa yang telah dilakukan oleh orang yang dicintainya. Seperti yang pertama, cinta itu timbul dikarenakan karena ada keinginan, ada maksud dari orang yang dicintainya. Seperti bapak kepada ibu ketika belum menikah, tentu saja timbul rasa cinta, timbul ingin, ada satu maksud yang ditunjukkan kepada ibu. Makanya ketika muncul rasa cinta, apapun yang diinginkan oleh orang yang dicintainya pasti dilakukan. Meskipun dalam keadaan lelah, meskipun dalam keadaan capek, namun yang memintanya adalah orang yang dicintainya, maka rasa lelah, rasa capek itu akan hilang. Ya, ketika sudah capek, ketika diperintah oleh orang tua, tolong isi bak, aduh make atuh nembe dongkap kan gitu. Namun ketika ditelepon di WA oleh seseorang yang dicintainya, maka ia akan langsung bangkit, langsung akan melaksanakan apa yang diminta oleh orang yang dicintainya. Kenapa? Karena timbul rasa cinta. Dengan adanya rasa cinta, maka hal-hal yang capek, yang lelah, yang penat semuanya hilang. Sedangkan yang kedua, cinta disebabkan karena ada hal yang baik yang telah diberikan kepada orang yang dicintainya. Seperti cinta anak terhadap seorang ibu. Mengapa anak begitu menyayangi ibunya sampai apapun yang ibunya inginkan ia melaksanakannya. Ibunya ingin umroh, ia umrohkan. Ibunya ingin jalan-jalan, ia bawa ibunya. Mengapa? Karena rasa cinta disebabkan apa yang telah diberikan ibunya kepada dirinya.
Dari bawahan cinta kepada atasan. Kenapa? Karena atasannya begitu memberikan hal-hal yang baik kepada dirinya sehingga menimbulkan cinta seorang bawahan kepada atasannya. Ketika disuruh oleh istrinya, Pak tolong benarkan keran air, nanti Tumas sedang rehat baru pulang kerja. Namun ketika diletepan oleh bosnya, tolong bisa ke kantor sebentar. Oh siap Pak, langsung ia bergegas. Kenapa? Karena rasa cinta yang timbul dari bawahannya kepada atasannya disebabkan atasannya memberikan hal-hal yang baik kepada orang yang di bawahnya. Dan kita pun berharap dan harus, bahkan sebagai konsekuensi kita percaya akan iman kepada Rasul, ada dua faktor ini terhadap cinta kepada Nabi. Apa yang kita inginkan kepada Nabi agar kita bisa selamat dan bisa menyertai beliau di surga nanti, ada keinginan. Dan yang kedua, atas apa yang telah beliau berikan kepada kita, apa saja, yaitu bimbingan beliau, suri tauladan beliau, semuanya menjadi tolak ukur, menjadi patokan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang jadikan patokan? Yaitu Rasulullah. Sebagaimana ada pelajaran, pasti setiap pelajaran yang disampaikan selalu ada contohnya. Pelajaran matematika, ketika guru sudah menerangkan, pasti guru sebelum memberikan tugas ada contohnya. Guru akan memberikan proyek kepada murid-muridnya, pasti guru akan menampilkan contohnya. Begitupun Allah kepada kita, bagaimana menjadi insan yang selamat di dunia dan akhirat, pasti Allah memberikan contohnya. Sosok inilah sosok yang kalian harus ikuti, yang harus kalian contohi agar kalian selamat dunia dan akhirat. Makanya supaya kita bisa mengikuti apa yang beliau contohkan, maka harus ada timbul rasa cinta. Yang pertama, keinginan kita. Kenapa kita mencintai Nabi Muhammad? Keinginan kita agar bisa menyertai beliau di surga nanti, atau minimal bisa selamat dunia dan akhirat. Yang kedua adalah atas apa yang beliau berikan kepada kita. Karena warisan yang beliau sampaikan kepada kita, berikan kepada kita, warisan kepada kita bukan warisan berupa harta, tapi warisan berupa Al-Quran dan Al-Hadis. Inilah warisan untuk kita semua yang bisa dimiliki oleh siapapun dan kapanpun. Jikalau Nabi Muhammad mewariskan bertonton kurma, beribu-ribu, berjuta-juta, bermiliar-miliar unta, ataupun gunung emas yang banyak, mungkin kita tidak akan kebagian harta seperti itu. Orang Indonesia, orang umat muslim Indonesia tahun 2023 nggak akan kebagian. Tapi kalau warisan berupa Al-Quran dan Al-Hadis, maka sampai detik ini kita kebagian akan warisan yang beliau wariskan untuk kita semua. Maka di sini dicantumkan terkait bagaimana kecintaan sahabat terhadap Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diterima dari sahabat, ya, derajat sahabat dalam artian orang yang bertemu dengan Nabi, masuk Islam kepada Nabi dan menyampaikan risalahnya kepada kita. Dan di sini pun beliau pun seorang istri beliau, An Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya. Qalat. Nah di sini terkadang orang Indonesia kenapa sebut dengan Siti gitu ya. Siti Aisyah, Siti Hajar, Siti Hawa gitu ya. Apakah orang Sunda gitu ya? Ternyata Siti itu kalau membaca buku Nurul Yakin terkait dengan Sirah Nabawiyah, ternyata selalu itu ada kata Siti ST. Siti itu singkatan dari kata Sayyidati. Kalau Sayyidah laki-laki, Sayyidati perempuan, artinya tuan atau nyonya. Sayyidati disingkat menjadi Siti, gitu ya. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qalat, beliau berkata, Ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang lelaki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
innaka la ahabbu ilayya min nafsi wa ahabbu ilayya min ahli wa ahabbu ilayya min waladi. Sesungguhnya engkau benar-benar lebih aku cintai daripada diriku sendiri, dan lebih aku cintai daripada keluargaku, dan lebih aku cintai daripada anakku. Jadi Rasulullah lebih ia cintai. Berarti ia sudah merasakan manisnya keimanan. Bukan berarti ia membenci keluarga, anaknya, dan dirinya, bukan. Menunjukkan lebih dicintai. Kenapa? Karena dia merasakan atas apa yang Rasulullah berikan kepada dirinya. Baik berupa harta mungkin, ataupun berupa ketentraman hati, ataupun jalan hidup yang diberikan kepadanya. Sebagaimana seorang bawahan tadi, ketika istrinya, anaknya meminta tolong, ia bilang nanti dulu. Nah, ketika atasannya menelepon, langsung ia bangkit dan berangkat ke kantornya. Nah, seperti itu. Wa inni la akunu fil baiti fa adkuruka fama asbiru hatta atiyaka fangzura ilaika. Sesungguhnya bila aku berada di dalam rumah lalu aku teringat kepadamu, maka aku tidak sabar lagi sebelum bersua denganmu dan melihatmu. Artinya berdialog, mendengarkan ceramah beliau, mendengarkan bimbingan beliau, mendengarkan pendidikan beliau. Wa idza dzakartu mauti wa mautaka araftu annaka idza dakhaltal jannata rufi'ta ma'an nabiyina. Nah, tetapi bila aku ingat akan matiku dan matimu, maka aku mengetahui jika engkau dimasukkan ke dalam surga, pasti diangkat kedudukanmu bersama para nabi. Nah, jadi orang ini teh merasa khawatirnya teh iya di dunia bisa bertemu dengan Anda, tapi ketika di akhirat nanti, ketika aku mati, engkau wafat, aku wafat, engkau wafat, maka mungkin kita akan berbeda gitu. Siapalah saya gitu kan, mungkin gitu ya. Kalau bahasa kita mah, saya mah bubuk ranginang gitu kan. Sedangkan Anda nabi dan akan dikumpulkan dengan para nabi yang lain, tidak akan berjumpa dengan dirimu lagi wahai Rasulullah. Nah gitu ya. Jadi saking kecintaannya sahabat, ya sekarang bisa berdialog dengan Anda, mendengarkan kisah atau mendengarkan ceramah Anda, mendengarkan wahyu dari Anda. Mungkin nanti ketika di surga gitu, betul, mungkin insya Allah, amin, berharap saya masuk surga, tapi mungkin akan berbeda dengan dirimu. Gitu. Jadi ada kekhawatiran dari sahabat ini. Wa indahultul jannata khasyitu ala aroka. Nah, jika aku masuk surga, aku merasa khawatir bila tidak dapat melihatmu lagi. Falam yarudda alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabi diam, tidak bisa berkata apa-apa karena nabi berkata pasti selalu diiringi oleh wahyu. Nabi tidak bisa langsung menjawab dengan hawa nafsunya ya. Meskipun beliau pun merasa kasihan kepada orang itu. Hatta nazalat alaihi, nah hingga turunlah firman Allah taala. Nah di sini surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasula, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, faulaika, maka mereka itulah ma'alladzina an'amallahu alaihim, akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi kenikmatan oleh Allah, minan nabiyina, yaitu para nabi, wasiddiqina, dan para siddiqin, orang yang benar sesuai dengan perkataannya dan apa yang dia yakini, wasyuhadai, dan para syuhada, wasolihina, dan orang-orang yang soleh, wahasuna ulaika rafiqo, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Inilah jawaban Allah kepada para sahabat, jangan khawatir ya. Selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama, akan menyertai dengan para nabi, dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang sidik, orang-orang yang syuhada, dan yang lainnya. An'ama, yaitu orang yang telah Allah beri nikmat kepadanya, berupa nikmat hidayah, nikmat petunjuk. Dan ini pun menyatakan bahwasanya ada kata an'ama ya. An'amta alaihim ya, jadi
Tunjukilah ya kami jalan sebagaimana jalan yang telah Engkau beri nikmat. Siapa saja? Berarti ayat setelahnya surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas itu menjelaskan apa? Menjelaskan surat Al-Fatihah. Ada para nabi, ada para siddiq seperti Al-Imran dan juga Luqman dan yang lainnya, para syuhada, dijelaskan. Sehingga betul Al-Fatihah itu merupakan sepertiga Al-Quran atau induk Al-Quran. Kenapa? Karena semua ayat-ayatnya dijelaskan di dalam surat-surat yang lain. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Muhammad, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Yusuf, semuanya menjelaskan an'amta alaihim. Goiril magdubi, siapakah al-magdubi? Fir'aun, orang-orang Yahudi. Dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi Al-Fatihah merupakan induk dari semua ayat-ayat Al-Quran. Dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas itu menjelaskan. Ya, menjelaskan apa? Menjelaskan inti dari surat Al-Fatihah. Di sini pun jelas bahwasanya kalian akan menyertai orang-orang yang telah Allah beri anugerah kepada mereka, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan yang lainnya. Sehingga tidak usah khawatir. Jika memang kamu benar taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kamu akan berjumpa dengan Nabi di surga, nanti akan menyertai beliau. Dan keterangan yang kedua dari hadis riwayat Al-Bukhari, Haddatsani Abu Aqili Zuhratu ibnu Ma'badin, telah menceritakan kepadaku Abu Uqail Zuhra bin Ma'bad, annahu sami'a jaddahu, bahwasanya ia mendengar kakeknya. Siapa kakeknya? Abdullah bin Hishamin, Abdullah bin Hisham. Qala, menuturkan, menceritakan, kunna, keadaan kami dulu, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa akhidun biyadi Umar bin Al-Khattabi, dan beliau saat itu menggandeng tangan Umar bin Khattab. Faqala lahu Umaru, kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullahi, wahai Rasulullah, la anta ahabu ilaya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala-galanya selain diriku sendiri. Nah, berarti masih ada yang lebih dicintai dari Nabi, yaitu dirinya sendiri, Umar bin Khattab. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la waladi nafsi biyadihi, tidak demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Ya, jadi Nabi mengatakan dirimu sendiri pun harus berada di bawah kecintaan kepada diriku. Kenapa? Kalau misalkan Nabi lebih dicintai kecuali jiwanya, jiwa orang yang mencintai, berarti jiwanya, hawa nafsunya akan mengalahkan kecintaan kepada Nabi, sehingga tidak akan 100% mengikuti Nabi. Kenapa? Karena dia lebih mencintai nafsi jiwanya. Maka kata Nabi, tidak, wallahi, tidaklah aku lebih dicintai daripada dirimu sendiri. Jadi dibandingkan diri sendiri harus Nabi. Karena apa? Kalau ngudag-ngudag cinta kepada diri sendiri, maka ketika azan subuh berkumandang, karena cinta kepada diri sendiri, masih ngantuk nanti saja. Tapi kalau misalkan dirinya lebih rendah cintanya kepada dirinya daripada Nabi, maka Nabi lebih tinggi, maka meskipun ia ngantuk, tapi cinta kepada Nabi lebih dari segala-galanya, maka ia akan bangun dan melaksanakan sholat subuh. Nah, itulah maka kata Nabi, tidak, harus lebih cinta kepada diriku segala-galanya. Kenapa? Supaya 100% mengikuti apa yang Nabi contohkan. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan berarti jangan mencintai diri sendiri. Maksudnya kalahkan cinta kepada dirimu sendiri daripada cinta kepada aku. Agar apa? Agar 100% siap kalian mencintai diriku nanti, pada hari nanti ketika kalian melaksanakan risalahku. Karena kalau misalkan cinta kepada Nabi kalah dengan cinta kepada jiwanya, maka ia akan mengikuti hawa nafsunya.
Faqala lahu Umaru, maka Umar mengatakan fa innahul ana, maka sekarang wallahi demi Allah la anta ahabu ilayya min nafsi, engkau lebih aku cintai daripada diriku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al ana ya Umar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekarang baru benar wahai Umar, itulah yang benar. Tempatkanlah cinta kepada Nabi di atas cinta kepada yang lainnya. Agar apa? Agar kita siap, agar kita ridho, agar kita selalu langsung melaksanakan apa yang Nabi contohkan, apa yang Nabi sampaikan. Begitulah rasa cinta kepada Nabi. Maka pada halaman kedua, hal-hal yang dapat menghasilkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, di antaranya yang pertama adalah ma'rifatu syahsiyah, artinya mengenal sosok beliau, bagaimana tutur kata beliau, bagaimana beliau cara bertoharoh kepada dirinya sendiri, kita ikuti. Bagaimana kehidupan beliau dengan keluarganya, bagaimana kehidupan beliau dengan dirinya, bagaimana kehidupan beliau dengan tetangganya, bagaimana kehidupan beliau dengan masyarakat di sekelilingnya, bagaimana sikap beliau kepada raja-raja atau daerah-daerah di sekitar beliau, bagaimana hubungan beliau dengan Allah. Itu kita harus mengenal bagaimana Rasulullah beribadah, bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah bersosialisasi, mengenal. Agar apa? Agar kita lebih mencintai beliau. Setelah cinta, timbul cinta kepada beliau, maka apapun yang beliau sampaikan kita laksanakan. Dan yang kedua, ma'rifatu tarikhihi, mengenal riwayat hidup Nabi, bagaimana perjuangan beliau dari mulai dihina, dari mulai sedikit pengikutnya menjadi banyak, itu kita mengenal. Tarikh berkaitan dengan tarikh tanggal gitu kan, agar mengenal bagaimana fase beliau dalam keadaan ini, kenapa beliau memerintahkan perang, agar kita tidak salah paham kenapa beliau perang. Tentu saja kita harus mengenal apa penyebabnya yang melatar belakangi beliau melaksanakan perang dengan orang-orang kafir Quraisy, sehingga kita akan terhindar dari fitnah-fitnah yang ditujukan kepada beliau. Kenapa? Karena kita mengenai tarikh, sejarah. Jadi sejarah berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat, agar lebih sepaket kita itu, tidak mengenal cinta buta, sehingga akan terhindar dari tuduhan-tuduhan orang-orang di luar Islam terkait dengan beliau. Yang ketiga, ma'rifatu risalatihi, mengenal risalah Nabi, mengenal apa yang dibawanya. Risalah itu apa yang beliau bawa, karena beliau seorang rasul, seorang utusan. Sedangkan yang mengutusnya adalah Allah. Apa yang dibawanya? Risalah. Nabi dari kata naba. Naba itu artinya berita yang besar. Apakah berita yang di televisi? Bukan. Kalau berita di televisi, koran-koran itu namanya khobar. Tapi kalau berita dari Allah yang luar biasa namanya naba. Sehingga ada surat An-Naba, berita yang besar. Dan orang yang membawa berita besar itu disebut dengan Nabi. Nah, gitu. Rasul, utusan Allah, yang dibawanya risalah. Nah, di sini lalu kita mengenal bagaimana tanda-tanda seseorang yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya diucapkan saja, tidak hanya dengan air mata saja, tapi dengan seluruhnya. Karena iman itu adalah takriru bilisani. Yang pertama tasdiku biqolbi, meyakini dengan hati, kemudian wa takriru bilisani, diikrarkan dengan lisan. Dan yang ketiga wa amalu bil jawarih, mengamalkan dengan anggota badan. Itulah keimanan, bukan hati saja, tapi hati, lisan, dan juga seluruh anggota badan. Itulah keimanan. Dan termasuk tanda kita cinta kepada Nabi. Yang pertama adalah bagaimana tanda orang yang benar-benar mencintai Nabi. Yang pertama adalah berkeinginan kuat untuk bertemu dan berkumpul bersama Nabi. Sebagaimana sahabat yang tadi pada hadis yang pertama. Di sini diriwayatkan dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya. Sahabat Abu Hurairah ini merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang paling banyak menyampaikan hadis.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, min asyaddi umatili, di antara umatku yang sangat mencintaiku, ya, hubban, yang sangat mencintaiku, nasun yakunu ba'di, adalah orang-orang sepeninggalku, yawaddu ahaduhum, salah seorang di antara mereka, ro'ani bi ahlihi wa malihi, di antara mereka ingin melihatku dengan mengorbankan keluarganya dan hartanya. Jadi mimba di setelahku. Mengapa? Kata Nabi, jelas kalian para sahabat bertemu dengan aku, kalian melihat mukjizat-mukjizat, tapi orang-orang setelahku, setelah kewafatan aku, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar mencintai aku, lebih benar, lebih sangat kecintaannya. Kenapa? Karena mereka tidak bertemu dengan aku, karena mereka tidak melihat keajaiban-keajaiban atau mukjizat-mukjizat, ya. Jadi sungguh terlalu, ya, kata Bung Haji Roma Irama, ketika Bani Israel, ya, yang baru saja mereka menyaksikan bagaimana raja penguasa ditenggelamkan, baru saja menyaksikan bagaimana mereka diselamatkannya pun suatu hal yang luar biasa, di luar nalar, yaitu laut terbelah, gitu. Tapi setelah itu beberapa mereka berjalan melihat orang sebuah kaum menyembah berhala, mereka ingin menyembah berhala, kan sungguh keterlaluan, gitu. Baru saja mereka melihat tanda keberadaan Allah, tanda kekuasaan Allah, tapi mereka langsung ingkar. Maka jelas orang sepeninggalku, merekalah yang lebih mencintai diriku. Dan yang kedua adalah banyak mengingat dan menyebut nama beliau, bersolawat. Kemudian bagaimana membaca hadis-hadis Nabi, karena pasti ada kalimat sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada beliau. Karena setiap hadis pasti seorang penulis hadis akan mencantumkan salawat kepada beliau. Selain kita bersalawat, maka sering-seringlah kita membaca hadis-hadis Nabi, karena senantiasa, ya, diikuti dengan salawat kepada beliau. An Abdullah ibni Amrin, dari Abdullah bin Amr, yaqulu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, idza sami'tum, jika kalian mendengar al-muadzina, mendengar suara muazin, pakulu, maka ucapkanlah misla ma yaqulu, apa yang diucapkan oleh muazin. Berarti kan ini mah perintah beliau, ketika kita mendengar suara muazin kita ikuti. Allahu Akbar, kita berucap Allahu Akbar. Wasallu alayya, dan bersolawatlah kepadaku, ya. Fa innahu, maka sesungguhnya ia, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyron, barang siapa bersolawat atasku sekali saja, maka Allah akan bersolawat mendoakan kesejahteraan kepadanya 10 kali. Allahumma Rabba hadihin, kemana doa azan itu? Apa? Nah, Allahumma Rabba hadihi da'wati tamah wassolatil ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Nah, di sini bagaimana kita bersalawat kepada Nabi dan meminta kedudukan kepada beliau. Maka setiap kita bersalawat maka akan diberikan 10 kali kepadanya. Summa sallallahu li al wasilah ati Muhammadanil wasilah. Wasilah di sini artinya kedudukan di mana dalam tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan tentang surat Al-Maidah tentang wasilah, wabtagu ilaihil wasilata, itu wasilah di sini diartikan sebagai tempat kedudukan di bawah arsy-Nya Allah. Karena Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir surat Al-Maidah ketika wabtagu ilaihil wasilata, wasilah di sini adalah kedudukan di mana surga itu di atasnya ada arsy Allah, dan di antara arsy-Nya Allah dengan surga itu ada al-wasilah.
Ada al-wasilah, disitulah. Maka barang siapa yang memintakan wasilah untuk Nabi, ya, fa innaha manzilatun fil jannah. Nah ini kan dijelaskan. Maka wasilah itu adalah manzilatun, sebuah tempat, ya, sebuah tempat kedudukan fil jannah, di surga. Latan bagi yang tidak patut illa li abin min ibadillahi, kecuali seorang hamba-hamba dari hamba-hamba Allah. Arju, aku berharap, an akuna ana, supaya aku menjadi orang termasuk golongan itu. Nabi pun meminta gitu. Ana huwa faman sa'alali alwasilata halat lahu syafaati. Maka barang siapa yang memintakan wasilah untukku kepada Allah, maka halal baginya syafaati, syafaatku. Nah ini kan, sehingga salah satu kita atau wasilah atau fadilah doa setelah azan itu adalah yang pertama diberikan 10 kali lipat kebaikan oleh Allah, dan yang kedua halal, mendapatkan syafaat dari Nabi. Nah ini ya Bu ya. Jadi kalau kita senantiasa membaca hadis, maka kita pasti akan bersolawat. Karena pasti para penulis hadis mencantumkan solawat setelah menyebut Nabi Muhammad. Yang ketiga, ittiba, mencontoh Nabi SAW serta berpegang pada petunjuknya. Maka ini Allah langsung berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31. Kul, katakanlah, in kuntum, jika kalian tuhibbunallaha, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nah, ikutilah Nabi. Yuhibbukumullahu, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah lah maha pengampun lagi maha penyayang. Sehingga yang ketiga adalah mengikuti semua apa yang Nabi contohkan dalam hal agama. Karena kan yang disebut dengan sunnah itu adalah setiap perkataan Nabi, setiap perbuatan Nabi yang berkaitan dengan wahyu, yang berkaitan dengan pahala. Kalau Nabi naik unta, apa kita ikuti naik unta, Ibu Bapak? Tidak kan, karena itu bukan berkaitan dengan agama, itu berkaitan dengan adat budaya pada waktu itu. Sedangkan Nabi sholat, kita sholat. Nabi mengucapkan bismillah, kita mengucapkan bismillah. Nabi mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan alhamdulillah. Itulah sunnah ya. Nabi menutup aurat, kita juga menutup aurat. Nabi sholat, kita juga sholat. Itulah yang mengikuti Nabi ya. Nah kemudian keterangan yang keempat, berhakim kepada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakim di sini bukan hakim yang kita lihat di pengadilan sekarang, tapi hakim di sini adalah orang yang menetapkan suatu ketentuan, disebut dengan hakim. Sehingga hukum itu adalah ketetapan. Sholat hukumnya wajib, bukan dihukum di penjara, tapi maksudnya ketetapan sholat itu adalah wajib. Yaitu mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, yaitu hukum wajib itu mendapatkan pahala bagi orang yang mengerjakannya dan disiksa bagi orang yang meninggalkannya. Itu hukum, artinya ketetapan ya. Alaihissallahu bi ahsanil hakimin, Allah lah sebaik-baik hakim. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak beriman, hatta yuhakimuka, sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim, fima syajara bainahum, terhadap perkara di antara mereka yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan, mimma qadaita, terhadap putusanmu yang engkau berikan, wa yusallimu tasliman, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah itu kata Nabi, taharah, bersuci, maka kita melaksanakan bersuci tanpa ada keberatan apapun ya. Kenapa sih harus bersuci? Langsung saja sholat. Nah kan gitu. Jika masih ada terbesit dalam hati itu, maka kita masih ada rasa keberatan gitu ya. Silahkan infak, aduh nah bisa infak atau jadi berkurang, nah kan ada keberatan. Kalau ada rasa cinta, maka apapun akan dilakukan.
Aduh Kang hoyong cilok, langsung beli cilok ya. Tidak peduli uangnya punya orang tua atau punya diri sendiri kan gitu. Nah, kalau ada cinta seperti itu, jangankan kepada kekasih, kepada Nabi pun ya. Dan dari awal dijelaskan kan bagaimana cinta kepada Nabi ya, itu lebih besar dari segala-galanya. Yang kelima, mencintai yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Nah ini ya, janganlah kalian mencela sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di dalam tangannya, lau anfaqo ahadukum misla uhudin dahaban. Nah, sekiranya salah seorang dari kalian bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud ya, bi Uhudin, sebesar gunung Uhud, balago mudda ahadihim wala nasipahu, maka itu tidak akan bisa menyamai sedekah mereka meski hanya 1 mud ataupun setengahnya tuh ya. Jadi ini larangan mencela kepada para sahabat Nabi, karena sahabat Nabi lah yang menyertai beliau, dan atas perjuangan sahabat Nabi lah risalah beliau sampai kepada kita. Kalau misalkan tidak ada sahabat Nabi, mungkin kita tidak akan mengenal sosok Nabi Muhammad, kita tidak akan mengenal bagaimana caranya sholat, kita tidak akan mengenal bagaimana caranya saum, bagaimana caranya bersedekah dan yang lainnya, sehingga kita akan jauh dari surga. Kenapa? Karena tidak bisa mengenal bagaimana kendaraan-kendaraan agar kita pakai menuju surga. Maka dengan jasa para sahabatlah yang menyampaikan, yang menyampaikan kepada umat tentang risalah Nabi. Maka sungguh ya, golongan yang mencela sahabat Nabi itu sangat berdosa. Kenapa? Karena dia tidak tahu terima kasih. Ya, secara sosial kan tidak tahu terima kasih. Sahabat menyertai Nabi, ya, menjamin keselamatan Nabi. Meskipun Allah menjamin, tapi tetap sahabat menjamin keselamatan Nabi, bahkan berani berkorban, ya, untuk nabinya. Kenapa? Karena agar risalah beliau sampai kepada umat setelahnya. Nah, kemudian di sini terdapat cinta palsu terhadap Nabi, ya. Jadi di sini juga para ulama ada beberapa kriteria disebut dengan cinta palsu gitu ya. Ya hanya cinta belaka gitu kan. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan tersebut. Min adda'a arba'ata bila arba'atin. Diriwayatkan dari Hatim Al-Asyam. Ini didapat dari kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Beliau mengatakan manidda'a arba'atan bila arba'atin pada wahu kadibatun. Siapa yang mengaku 4 hal tanpa adanya bukti 4 hal lainnya, maka pengakuannya itu bohong, berdusta. Manidda'a hubballahi walam yantahi an maharimillahi ta'ala pada wa kadbun. Yaitu yang pertama, siapapun yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mau meninggalkan larangannya, maka pengakuannya itu adalah bohong. Nah ini ya, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, tapi melaksanakan hal-hal yang diharamkan, maka itu cintanya cinta bohong. Cintanya cinta bohong. Masih minuman khamar, masih berjudi dan yang lainnya. Soklah saya mah kacrut, saya mah tara sholat tapi awas. Mun aya nu ngahina Allah jeung Nabi saya maju. Nah kan ya tetap saja gitu kan. Karena apa? Salah satu bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul adalah ketaatan. Wa manidda'a hubban nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa karihal fuqara'a wal masakina pada wahu kadbun. Nah, maka siapapun yang mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak menyukai orang fakir, artinya tidak memberikan sedekah bantuan kepada orang fakir, miskin, maka pengakuannya itu adalah bohong. Yang ketiga, wa manidda'a hubban al-jannati walam yatasaddaq pada wahu kadbun. Siapapun yang menginginkan surga tapi tidak mau bersedekah, maka pernyataannya juga bohong.
Wa manidaa khaufan nari walam yantahi anil dzunubi pada wahu kadzibun. Siapapun yang mengaku takut kepada neraka tapi tidak mau meninggalkan perbuatan dosa, maka pengakuannya itu juga dusta. Sebagaimana orang lah puasa-puasa teuing, ya, dia makan. Baru ketika ada gempa bumi langsung dia astagfirullah, Allahu akbar, ya. Dia tidak saum ya, nanti aja. Tapi ketika langsung ada gempa bumi, musibah, baru ingat kepada Allah. Nah itu kan, tetap aja gitu kan. Bohong, dusta gitu ya. Nah, kemudian pada halaman terakhir ada beberapa keutamaan mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang keterangannya dari Al-Qur'an dan hadis. Yang pertama, dicintai Allah sebagaimana surat Al-Imran ayat 31 tadi. Kul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nah ini, ikutilah aku. Dan salah satunya sholat. Bagaimana Nabi memerintahkan, sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat, sok ikuti. Nah gitu. Yuhibbukumullahu, maka akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni semua dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan yang kedua, mendapatkan manisnya iman. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoi kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, salasun, 3 perkara, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, jika ada pada seseorang maka ia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, mangkana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, siapapun yang menjadikan atau mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Itu yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi, dan ia mencintai seseorang, menyukai seseorang tiada lain semuanya karena Allah. Sebagaimana pertemuan kita ketika sholat berjamaah dalam pengajian, pertemuannya pertemuan karena Allah. Allah yang memerintahkan, tidak peduli kamu sedang apa, sedang kerja apa, sedang di mana, ketika ngong azan kalian berkumpul menghadap Allah. Itulah pertemuan karena Allah. Wa an yakroha an yauda fil kufri bada an anqadahullahu minhu kama yakrahu an yukdhafa finnar, dan ia membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dari kekafiran tersebut sebagaimana ia benci untuk masuk neraka. Kenapa manisnya iman? Karena manisnya iman merupakan puncak dari segala kenikmatan. Ibu, Pak, kalau misalkan kita menanam bibit mangga, masih ada enggak? Atau sudah puas belum? Belum. Bibit mangganya tumbuh, ada batangnya. Sudah puas belum? Belum. Karena kan belum tentu ini pohonnya akan ada daunnya atau tidak. Ketika daunnya rindang, berdaun, masih ada kekhawatiran? Masih. Kenapa? Buahan mualnya. Ketika buahan, masih khawatir tidak? Masih. Kenapa? Buahnya manis tidak. Nah, ketika baru kita petik dan buahnya kita makan dan rasanya manis, sudah beres. Tidak mengharap apa-apa lagi kepada pohon itu. Maka sudah dengan manisnya iman. Puncak, ya, puncak kita ketika makan buah yang manis itu, puncak kita dari pohon itu. Sebagaimana iman, puncak dari kita mendapatkan keimanan, merasakan manisnya keimanan. Yang 3, memperoleh kesempurnaan iman. An Anasin qala, dari Anas semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi. Barang siapa yang beriman, ya, atau tidaklah beriman seseorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya dan anaknya dan dari manusia seluruhnya. Wa nasi ajmain, maka ini kayak tadi, maka akan mengalahkan semuanya. Karena kalau kita kalah, ya, dengan yang lainnya daripada cinta kepada Nabi, seperti tadi kita ngantuk ketika ngong adan karena dia cinta kepada dirinya sendiri, ya udah tidur. Tapi ketika cinta kepada Nabi melebihi segala-galanya, meskipun dalam keadaan ngantuk, ia tetap akan melaksanakan sholat subuh.
Dan yang keempat, mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki, sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapankah hari kiamat terjadi ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, ma'adadta laha, apa yang telah kau persiapkan untuknya? Nah, kamu bertanya tentang kapan terjadi hari kiamat. Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Karena kan di dalamnya ada yaumul mizan, hari pertimbangan juga, hari penghisaban. Qala, ia mengatakan, ma'adatu laha, aku belum mempersiapkan banyak. Sholatin wala saumin, baik itu sholat maupun puasa, wala sodakotin maupun sedekah. Walakinni, akan tetapi aku, uhibbullaha, hanya mencintai Allah, wa rasulahu, dan rasulnya. Jadi maksudnya, ya Rasulullah, salat aku belum tentu benar gitu kan. Terus saum aku belum tentu benar, dan sedekah pun belum tentu aku tunaikan karena aku belum tidak punya apa-apa. Tapi aku cinta kepadamu, artinya apapun yang kau perintahkan kami laksanakan. Nah gitu. Qala anta ma'aman ahbabta, maka kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kamu cinta kepada aku, maka nanti kamu akan menyertai aku. Nah itulah, mudah-mudahan ya Bapak sekalian, cinta kita kepada Nabi melebihi segalanya, maka kita akan bersama dengan Nabi. Amin ya rabbal alamin. Cinta kepada Nabi, apapun yang beliau perintahkan maka kita laksanakan. Nabi memerintahkan kita sayang kepada orang tua, itu cinta, bukti cinta kepada Nabi. Nabi memerintahkan kita sayang kepada anak kita, perintah Nabi. Nabi memerintahkan kita sayang kepada sesama manusia, semua pun perintah Nabi. Pasti perintah Nabi tidak akan berlawanan dengan kasih sayang kepada sesama manusia. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menyertai Nabi. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kita bahas, apa yang telah kita pelajari menjadi catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal kita agar kita senantiasa mencintai Nabi, sehingga dalam risalahnya semua kita laksanakan. Kalau kita cinta kepada Nabi, otomatis kita cinta kepada keluarga, cinta kepada anak, cinta kepada sesama di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.